time, 'cause I'm sure someday we'll be together forever, and one day you will say you love me endlessly. If only you want to fight for it. Nothing is not an option for us, but baby, deep inside your heart, I know you feel that we can be something else more than just a friend. Kamera rolling and action. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nizar Sufi Al-Azhar dari SMA Atma Jaya. Di sini saya akan mewawancarai beberapa siswa mengenai apa itu bystander. Yuk ikut saya. Halo Mas, Oh iya mas, boleh berdiri sebentar? oke ya nggak apa-apa. Oke, perkenalkan diri dulu. Saya Sofa Dari kelas berapa? dari kelas 12. Oh, dari kelas 12 ya. Oke Mas, Mas Sofa sendiri tahu nggak sih apa bystander? Kurang tahu sih mas gak bystander. Jadi bystander itu ya Mas. Nggak apa-apa Mas. Udah nggak apa-apa Mas. Makasih ya Mas. Oke, boleh kita lanjut wawancaranya ya Mas. Oh iya nggak apa-apa. Oke, jadi Mas, bystander itu seseorang yang membutuhkan bantuan tapi kita nggak mau membantunya. Nah, jadi kita itu jadi bystandernya gitu Mas. Oh cuma gitu berarti. Lebih Kita lihat aja. iya benar Mas. Jadi lebih lengkapnya kita lihat ke video berikut ini. Iya. Hai, apa kalian tahu apa itu bystander? Bystander adalah fenomena psikologi sosial di mana orang cenderung enggan membantu saat berada dalam situasi darurat karena ada orang lain di sekitarnya. Nah, coba tebak, bystander itu yang seperti apa sih? Apa yang terlintas di dalam pikiran kalian? Tepat sekali, bystander adalah kecenderungan seseorang untuk tidak bertindak ketika ada orang lain yang juga menyaksikan kejadian tersebut. Ini terjadi karena mereka beranggapan orang lain akan mengambil tindakan. Bagaimana fenomena bystander ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena adanya difusi tanggung jawab, di mana orang merasa bahwa tanggung jawab untuk bertindak tidak sepenuhnya ada pada dirinya. Ciri-ciri dari bystander itu apa ya menurut kalian? Ada yang bisa menebak? Betul sekali. Biasanya orang yang terpengaruh oleh bystander akan tampak ragu-ragu, menghindari kontak mata, dan menunggu orang lain untuk bertindak terlebih dahulu. Nah, dampak dari bystander ini juga sangat serius loh. Bisa membuat situasi darurat semakin buruk karena tidak ada yang segera mengambil tindakan. Jadi, bagaimana cara mencegah dan mengatasinya? Mari kita simak video berikut untuk mempelajari lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, tepuk tangan kita semua. Sebenarnya teman-teman hari ini sangat semangat sekali ya untuk mengikuti sidang kelas. Oke, ini benar dengan rombel A, benar? Oke, dari rombel A. Sebelum Bapak mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita absen terlebih dahulu ya. Oke, Andrea Puspita. Saya. Oke, ini panggilannya? Rey. Rey. Oke. Dona Nikensi Paringga. Saya, Pak. Oke, ini panggilannya? Dona. Dona. Oke, Dona masuk. Muhammad Sofa Koiro Rozikin. Hadir Pak. Oke, ini panggilannya Sofa ya? Ya. Oke, masuk. Muhammad Taufikur Rahman. Hadir Pak. Oke, ini panggilannya? Taufik Pak. Taufik, oke. Nizar Sufi Al-Azhar. Hadir Pak. Oke, hadir ya panggilannya Nizar. Iya. Oke. Renata Dina Faradila Sugiarto. Hadir, Pak. Ini panggilannya? Renata, Pak. Oke, Renata. Stefani Sarah Gracia. Hadir, Pak. Oke, panggilannya Stefani. Stefani. Oke, Triwahi Nur Laili. Hadir, Pak. Hadir, panggilannya? Aili, Pak. Aili. Oke, hadir semua ya. Tepuk tangan untuk rombel A. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan lebih jauh, alangkah baiknya kita mulai kegiatan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Akan Bapak pimpin berdoanya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Amin. Oke, masih teman-teman sudah berdoa.
Lalu Bapak ingin bertanya kepada teman-teman, adakah teman-teman yang tahu hari ini kita nanti akan melakukan apa? Bimbingan kelompok. Oke, benar banget, bimbingan kelompok. Teman-teman pastinya sudah tahu ya kalau misalkan hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Lalu untuk topiknya, adakah teman-teman di sini yang tahu? Nah, Bapak kasih clue dulu ya ke teman-teman. Nanti silakan teman-teman untuk menebak topik yang akan Bapak bawakan pada bimbingan kelompok kali ini itu apa. Jadi clue-nya adalah jadi pahlawan bukan penonton. Nah, apa tuh? Avenger. Spiderman bukan ya, bukan ya. Oke. Apa kira-kira fenomena yang lagi marah? Yang viral di TikTok, benar? Oh, yang di TikTok itu. Bisa lihat. Apa ya? Bystander guys. Benar banget, bystander. Apa sih itu bystander, teman-teman? Itu. Yang diam aja Diam aja. ketika Apa contohnya? Contoh kecilnya misal. Saya tahu Pak. Iya, iya, Jadi Nata. kayak misalnya waktu teman kita ngechat di grup tapi tidak ada yang bales, jadi yang teman-teman yang nggak bales itu namanya bystander Pak. Oke, bener banget. Tepuk tangan untuk Renata. Oke, jadi itu adalah salah satu contoh kecil dari bystander ya teman-teman. Ya, teman-teman ini ketika ada bapak ibu guru chat di grup, tapi teman-teman cuma melihat aja tanpa membalas. Nah, itu kan sebenarnya teman-teman semuanya bisa membalas kan ya? Iya. Tapi teman-teman memilih untuk tidak membalas. Nah, itu adalah contoh kecil dari perilaku bystander. Dengan kata lain, bystander itu adalah penonton atau pengamat. Gitu ya, jadi hanya mengamati dan menonton saja tanpa ikut andil dalam kegiatan tersebut. Kayak gitu ya. Kalau contoh yang lebih kompleks lagi, kalau misalnya contoh kecilnya kan tentang chat WhatsApp yang tidak dibalas nih. Contoh yang lebih besar lagi apa kira-kira? Yang mungkin itu relate sama kehidupan kalian sebagai siswa. Oke, bener banget, bullying. Nah, contohnya seperti apa? Bystander di misalkan tindakan bullying kayak gitu. Oh, saat ada teman yang dirundung terus kita cuma menonton, Pak. Oke, bener banget, Sofa. Tepuk tangan untuk Sofa. Jadi benar teman-teman, ketika teman kita sedang mengalami perundungan atau bullying dan kita itu cenderung untuk melihat saja dan menonton karena kita takut akan terciprat masalahnya, terkena imbasnya. Apakah seperti itu biasanya teman-teman? Nah, sehingga teman-teman cenderung hanya melihat saja, tidak menolong teman-teman kalian yang menjadi korban perundungan. Apakah perbuatan itu benar atau salah teman-teman? Salah. Oke, nah ini sesuai dengan topik bimbingan kita pada pagi hari ini, di mana kita akan belajar mengenai perilaku bystander. Agar tentunya, maaf ya teman-teman, agar tentunya teman-teman bisa menjadi seorang yang upstander. Di mana upstander itu adalah kebalikan dari bystander. Jadi harapannya teman-teman nanti ketika melihat sesuatu, entah itu tindakan perundungan atau tindakan apapun yang itu sebenarnya membutuhkan bantuan kita, uluran tangan kita harus bantu tanpa harus menjadi penonton. Sesuai dengan topik atau clue yang Bapak berikan di awal, apa? Jadi penonton, bukan jadi pahlawan. Bukan. Oke, tahu ya teman-teman. Oke, teman-teman semuanya bagus sekali, tepuk tangan kita semua. Oke, karena teman-teman semua sudah tahu topik yang akan kita bawakan pada pagi hari ini, yakni mengenai topik bystander, dan tentunya tujuannya adalah agar teman-teman tidak menjadi seorang bystander dan menjadi seorang upstander. Kira-kira karena kemarin kita bimbingan kelompoknya sudah menggunakan sinema edukasi, kalian menonton film, bimbingan edukasi kalian membaca cerita, terus kalian sudah permainan simulasi menggunakan monopoli. Nah, kira-kira adakah yang tahu kita hari ini akan melaksanakan apa, metode apa? Ulang tangga. Ulang tangga. Oke, kurang tepat ya. Debat. Oke, langsung Bapak spill aja. Jadi hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan sosiodrama, teman-teman. Oke, sosiodrama ya teman-teman. Adakah di sini yang tahu apa itu sosiodrama? Saya Pak. Oke, silakan. Bermain peran, benar banget. Oke, Aini. Acting, benar banget. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, saya Drama Fani. sosial. Drama sosial, benar banget. Ada lagi? Ray. Dialog. Oke, benar banget yang dibilang teman-teman tadi. Jadi sosiodrama ini intinya adalah nanti kalian akan mementaskan sebuah cerita yang terkait dengan topik apa tadi? Bystander. Tentunya nanti kalian akan memerankan cerita yang Bapak sajikan, kayak gitu ya. Iya, Pak. Dan juga nanti selama pelaksanaan sosiodrama tidak semua dari kalian itu akan menjadi pemain. Nah, ada juga yang bertugas menjadi observer, kayak gitu ya. Observer itu apa teman-teman? Pengamat. Jadi observer itu bukan bystander ya teman-teman ya. Jadi observer ada yang bertugas mengamati jalannya sosiodrama. Jadi nanti ada yang bertugas menjadi pemain yang akan berdialog, improvisasi sesuai situasi adegan yang Bapak berikan, dan juga ada
pengamat yang bertugas untuk mengamati jalannya sosiodrama kayak gitu ya. Iya. Oke, sebelum bapak-bapak lebih jauh menjelaskan mengenai kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini, gimana kalau kita ice breaking dulu? Kita akan ice breaking dulu ya. Di sini bapak punya game yang sangat mudah teman-teman. Nah, bapak disclaimer dulu ya bagi teman-teman nanti yang kesulitan atau salah mengikuti instruksi dari bapak, akan bapak berikan hadiah. Nah, gitu ya. Aja tuh Mbak gitu Pak. Ya boleh kalah aja tapi dulu ya. Oke, jadi nanti ada 4 orang, kalian ada berdelapan ya. Nanti ada 4 orang yang bapak akan berikan hadiah, kayak gitu ya. Iya. Jadi nanti teman-teman silahkan fokus ya. Ini gamenya sangat menguras fokus teman-teman. Oke, sebelum kita mulai ice breaking gamesnya, kita mungkin bisa tepuk semangat dulu ya. Masih ingat kan tepuk semangatnya? Ini ya, tepuk semangat. Mungkin jangan bapak yang memimpin ya, mungkin biasa siapa yang mau memimpin? Nizar. Oke, Taufik aja udah deh. Nah, ayo tepuk semangat yuk. Tepuk semangat. Dua kali tepuk semangat. Oke teman-teman, gimana, sudah semangat ya? Terpompa semangatnya ya. Oke, karena sudah terpompa semangatnya, kita akan games dulu. Nah, untuk gamesnya ini namanya adalah Dung, Pam, Ces, Brot. Nah, di tiap kata yang bapak ucapkan tadi itu ada gerakannya teman-teman. Dung, Pam, Pam, Dung, Pam, Ces, Brot. Ya. Dung, Pam, Ces, Brot. Gitu ya. Oke, nanti instruksinya itu bapak satu-satu aja. Jadi nggak serangkaian instruksi gitu ya, biar kalian itu nggak bingung kayak gitu ya. Nanti bapak ambil 4 orang yang tidak bisa mengikuti instruksi bapak dengan benar, kayak gitu ya. Oke, kita latihan dulu, gladi bersih dulu teman-teman, biar teman-teman bisa nanti ya. Kita lihat apakah teman-teman hari ini sudah fokus atau belum, kayak gitu ya. Dung, Pam, Ces, Brot, Hah? Oke, teman-teman sudah hafal ya intinya. Kita mulai, kita cari 4 orang yang tidak bisa mengikuti instruksi bapak dengan baik. Oke, Dung. Dapat 1 orang dulu ya, 1 orang nih dapat Duna. Ini juga. Oke, sudah dapat 2 orang. Itu banget baru di awal ya, baru dulu. Oke, sudah dapat 2, kurang 2 orang lagi. Ayo, Ces, Brot, Dung, Pam. Malah melakukan Ces ya. Oke, kok dari sini semua ya yang bilang salah ya. Oke, kurang 1 orang. Dung, Pam, Brot. Tampaknya teman-teman yang dari bapak ini kurang fokus semua ya. Oke, sebelum bapak berikan hadiah, mungkin kita bisa melakukan satu games lagi yang biar teman-teman sekarang lebih fokus lagi ya. Ini nggak ada hukuman, nggak ada reward buat teman-teman yang salah. Kita cuma untuk membuat teman-teman biar lebih fokus aja, gitu ya. Pasti teman-teman semua tahu ya tepuk tunggal, tepuk ganda. Tahu. Oke, kita lakukan itu sampai teman-teman benar-benar bisa fokus hari ini, gitu ya. Ayo, tepuk tunggal, tepuk ganda, tunggal. Tepuk tunggal, tepuk ganda. Belum fokus teman-teman ini. Ayo, tepuk tunggal, tepuk ganda. Tepuk tunggal, tepuk ganda. Oke, karena berhubung yang dapat reward dari bapak adalah teman-teman yang ada di kanan bapak semua. Ya sudah, ini bapak kasih urut aja ya, tidak usah memilih ya. Kayak gini. Langsung disimpan teman-teman. Langsung disimpan. Nggak boleh dibuka ya. Nggak boleh dibuka dulu karena hukumnya haram kalau dibuka sekarang ya. Langsung dimasukkan ke kantong semua. Nah, nanti silakan dibuka ketika bapak kasih instruksi lebih lanjut ya. Oke, Pak. Masukkan dulu.
Oke, teman-teman sudah fokus, sudah semangat karena sudah speaking ya teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman Bapak akan menjelaskan bagaimana kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan teknik apa? Social drama. Dengan topik apa? Bystander. Dengan tujuan agar teman-teman tidak menjadi seorang Bystander. bisa menjadi seorang Absender. banget teman-teman. Oke, Bapak jelaskan bagaimana sosial drama hari ini akan berjalan. Yang pertama, Bapak nanti akan membacakan suatu cerita yang Bapak awali dengan membacakan garis besar cerita. Bapak bacakan dulu nih nanti garis besar ceritanya itu seperti apa. Nah, setelah itu Bapak bacakan rambu-rambu pemain. Nah, tokoh-tokoh yang dalam cerita itu siapa aja, wataknya gimana, kayak gitu nanti Bapak bacakan. Nah, setelah itu nanti ada rincian adegan. Nah, rincian adegannya nanti kita ada 5 adegan, teman-teman ya. Ada 5 adegan di mana nanti Bapak bacakan satu persatu. Nah, nanti teman-teman yang bertugas menjadi pemain langsung untuk mempraktekkan situasi yang Bapak bacakan secara spontan, kayak gitu ya. Oke, jadi nanti tanpa skrip, tanpa skenario, teman-teman improvisasi aja. Bener-bener langsung. Iya, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Oke, gitu ya. Jadi nanti tanpa skrip. Jadi Bapak hanya membacakan, oh ceritanya itu kayak gini, kalian langsung praktekkan aja sesuka hati kalian, kayak gitu ya. Oke, dan juga nanti Bapak juga bilang ya tadi di awal kalau misalkan ada observer. Jadi observer tugasnya mengamati jalannya sosial drama menggunakan LKPD yang Bapak ini ya, LKPD pedoman observasi. Jadi ini nanti silahkan diisikan nama dan kelas, lalu tuliskan 3 hal yang kalian dapatkan selama pelaksanaan sosio drama. Oke, gitu ya teman-teman ya. Dan nanti juga setelah pelaksanaan sosio drama selesai, Bapak akan melakukan refleksi dulu. Nah, lalu setelah Bapak melakukan refleksi dari para pemain dan juga observer, nanti Bapak buka untuk diskusi terbuka, di mana diskusi terbuka nanti teman-teman bebas untuk bertanya, untuk berpendapat terkait topik yang akan kita bawakan pada bimbingan kelompok kali ini. Kayak gitu ya. Nah, di sini Bapak juga punya suatu media teman-teman. Nah, ini nama medianya adalah Monster Puzzle teman-teman. Monsternya ini kasihan teman-teman. Monsternya ini nggak punya mata teman-teman. Nah, tugas dari teman-teman nanti adalah untuk menempelkan mata ini kepada monsternya agar monsternya ini bisa melihat, agar monsternya ini tidak menjadi seorang bystander. Harapannya teman-teman nanti bisa untuk melengkapi mata monster ini biar monster ini bisa melihat ke sekitar dan bisa membantu sekitar yang membutuhkan, kayak gitu ya. Dan caranya gimana nanti menempelnya? Nah, caranya adalah dengan teman-teman aktif apa? Bertanya, menjawab, memberikan pendapat, kayak gitu ya. Nah, setiap teman-teman menjawab atau aktif lah intinya, nanti teman-teman bisa mendapatkan 1 mata untuk ditambahkan di monster yang tidak punya mata ini. Kasihan banget kan ya teman-teman ya. Oke, Bapak bagikan sekarang aja ya. Oh ya, ini nanti di dalamnya ada stiker mata-mata itu ya. Jadi langsung ditekuk gini aja ya. Oke. Ya, langsung disimpan di sakunya masing-masing ya. Iya. Oke, siapa berapa orang? 4 orang. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. Oh, pas ternyata 8. Kita tolong bagikan dulu. Oke, disimpan dulu ya. Oke, Pak. Oke, sebelum Bapak lanjut ke adegan inti, adegan inti. Acara inti kita pada bimbingan kelompok kali ini ada yang mau bertanya dulu. Tanya Pak. Oke, silakan. Nanti kalau pas waktu jadi pemeran tiba-tiba ngeblank bingung ngomong apa itu gimana Pak? Oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Ini karena teman-teman ini bukan untuk dinilai ya teman-teman. Kan ini sesi drama ini nggak dinilai, nggak masuk rapat ya teman-teman. Santai aja, buat seolah-olah ini sedang bermain gitu loh, bukan sesuatu ujian yang jadi beban ya gitu loh teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan sekreatif teman-teman aja, have fun ya teman-teman ya. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum kita lanjut untuk pelaksanaan sesi dramanya, mungkin kita bisa tepuk semangat sekali lagi ya. Tepuk semangat. Oke, gimana teman-teman sudah siap untuk melakukan sesi drama? Oke, kalau sudah siap, seperti yang Bapak bilang tadi, Bapak akan membacakan rambu-rambu pemain dan juga garis besar ceritanya. Bapak akan spill dulu judulnya nih. Judul sesi dramanya ini apa ya? Judul sesi dramanya adalah Bukan Saksi Bisu. FTV Pak. Judul sinetron FTV ya. Apa kira-kira terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar judul Bukan Saksi Bisu? Kayak gitu apa ya teman-teman? Saksi tidak bisu. Ya. Berarti kalau lihat
suatu hal yang butuh pertolongan itu nggak cuma menonton dan membisu Pak. Bener banget Iya. ya. Jadi bukan saksi bisu itu bukan jadi saksi penghulu ya teman-teman ya. Jadi kalian itu ketika ada sesuatu hal atau suatu kejadian yang membutuhkan uluran tangan kita tuh harus membantu. Intinya kita tidak boleh menjadi saksi bisu gitu ya teman-teman. Atau saksi bisu itu siapa sih namanya? Tadi topiknya. Oke, langsung Bapak bacakan aja garis besar ceritanya. Bapak bacakan pelan-pelan aja, nanti Bapak slow-mo ya. Jadi nanti silakan kalau misalkan teman-teman kurang paham, nanti setelah Bapak slow-mo menceritakan ini, nanti silakan bertanya ya. Oh iya, Oke, Pak. siapa? Bapak bacakan pelan-pelan aja karena Bapak biasanya kan nge-rap ya. Oke, untuk ceritanya di Senin pagi setelah upacara bendera di kelas 10 MIPA 1 terjadi sedikit kehebohan. Apa tuh kehebohannya? Hal ini disebabkan oleh kedatangan siswi baru yang pindah dari sekolah lain. Namanya Tuti namanya. Nah, Tuti ini dikenal sebagai seseorang yang penakut dan sulit bersosialisasi, gitu ya. Naasnya, saat baru saja mulai terkenal di depan kelas, Tuti sudah menjadi incaran Steven. Waduh. Nah, Steven ini teman-teman terkenal suka menggoda dan membuli teman-temannya. Bahkan saat di kantin, Tuti diikuti oleh Steven dan terus digoda. Nah, Hamdan yang sedang berkumpul dengan seorang temannya namanya Ruli ingin menolong Tuti, tapi dihentikan oleh Ruli. Karena apa? Karena takut nanti terkena imbasnya. Akhirnya si Hamdan tidak jadi menolong. Sesampainya di rumah, Hamdan merasa menyesal karena tidak menolong Tuti dan bertekad untuk bertindak jika menghadapi kejadian serupa di masa depan. Tidak hanya sebagai penonton, dengan belajar 5D. Nah, apa ya 5D itu? 5D itu adalah ditendang, dibobol, diraba, diterawang ya. Kalau 5D itu teman-teman yang pertama apa? Dokumentasikan. Ketika teman-teman melihat kejadian sesuatu yang kira-kira itu salah, kejadian yang salah dan butuh pertolongan kita, tindakan yang pertama kalian lakukan adalah mendokumentasikan diam-diam ya teman-teman ya tentunya. Oke, lihat juga di sekitar apakah ada CCTV atau tidak ya gitu ya. Kalau misalnya CCTV itu juga sudah termasuk dokumentasi gitu ya. D yang pertama apa? Dokumentasi. D yang kedua adalah dialihkan. Nah, ketika ada misalkan ada teman kalian yang dibully, tindakan yang selanjutnya adalah dialihkan. Jadi kalian mengalihkan perhatiannya bisa untuk batuk-batuk gini, kayak gitu misalnya. Atau misalkan kalian lewat di depannya untuk menjatuhkan barang di depannya kayak gitu. Itu tujuannya adalah mengalihkan pelaku tindakan apapun itu yang sebenarnya butuh bantuan kita agar dia itu berhenti untuk melakukan hal tersebut. Tapi secara halus. Jadi dialihkan ini adalah intervensi secara halus. Lalu ada intervensi lagi yang secara agak tidak halus. Itu adalah dia kedua tadi apa? Bapak lupa. Dia ketiga yang Bapak bilang intervensinya udah tidak halus lagi. Itu adalah ditegur. Nah, karena sudah dikode-kode ini sindir-sindirnya kok nggak peka ya ini orangnya ini. Nah, langsung nih ditegur. Hoi bro, misalnya gitu ya. Nah, ditegur langsung. Kenapa? Bla bla bla, ada apa kayak gitu ya, ditegur. Nah, ketika ditegur itu ternyata tidak mempan, karena kita sudah punya dokumentasi tadi itu dijadikan senjata ketika menegur. Nah, misal si pelakunya sudah lari nih, terbirit-birit karena mungkin ketakutan ya. Nah, kita tenangkan dulu siapanya pelakunya. Masa pelakunya ini tenangkan? Korbannya ya teman-teman. Jadi dia yang ketiga adalah keempat ditegur. Yang keempat adalah ditenangkan. Lalu yang kelima adalah dilaporkan teman-teman. Nah, ketika memang kejadian tersebut itu membutuhkan tindak lanjut dari pihak yang lebih berwenang, mungkin sekolah atau polisi ya mungkin ya, itu nanti teman-teman bisa melaporkan dengan bukti yang teman-teman punya. Dengan dia yang kelima adalah dilaporkan. Itu ya, jadi teman-teman sudah paham apa itu 5D? Sudah. Oke, Bapak tunjuk acak. D yang pertama dokumentasi. D yang kedua Dialihkan. D yang ketiga Ditegur. oke, D yang keempat Ditenangkan. oke, D yang kelima Dilaporkan. oke, terima kasih. Oke, jadi teman-teman si Hamdan ini itu belajar 5D. Nah,
si Hamdan ini belajar di Madinah dari TikTok, dari internet kayak gitu, cari-cari gimana ya caranya ngelawan putih atau seseorang yang lagi di masa depan kalau misalkan kayak gitu. Nah kayak gitu ya. Nah si Hamdan udah belajar nih 5D. Nah keesokan harinya nih Tuti kembali digoda oleh Stephen saat Hamdan masuk ke kamar mandi. Untungnya Hamdan yang berada di sekitar situ menyadari kejadian tersebut. Hamdan tidak langsung melabrak Stephen, tetapi melakukan langkah-langkah 5D tadi, yaitu mendokumentasikan kejadian, mengalihkan perhatian Stephen dan menegur Stephen dengan bukti yang dimilikinya. Stephen yang kesal, kemudian kabur. Hamdan kemudian menenangkan Tuti, ini ADP yang keempat tadi yang ditenangkan, dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak sekolah. Nah, Hamdan sudah melakukan 5D nih. Keesokan harinya nih teman-teman, Bu Retno memberikan pengumuman di kelas bahwa Stephen telah dikeluarkan dari sekolah akibat kejadian kemarin. Dan ternyata teman-teman itu Stephen ini sudah membuli banyak orang teman-teman, namun baru ada yang bisa speak up itu dari Hamdan ini. Oke. Mau jadi Hamdan? Hamdannya cewek ya nanti ya. Dari cerita yang Bapak bacakan, adakah yang mau bertanya ceritanya apa kurang jelas? Saya Pak. Oke, Renata. Konfirmasi. Jadi tadi pertama ada Tuti, dia baru pindah sekolah. Habis itu Tuti udah diincer sama Stephen. Terus Hamdannya mau bantuin tapi takut, terus dihalangin sama Ruli. Habis itu Hamdan cari-cari tentang 5D. Lalu terus apa lagi ya tadi ya? Pas itu. Terus oh ya, terus Hamdan bantu ya. Hamdan bantu. Habis itu terus Stephen dikeluarin gitu ya Pak. Oke, benar banget. Jadi ini ceritanya yang seperti yang dibilangkan tadi ya teman-teman ya. Sudah paham? Sudah. Oke, kalau sudah paham, apakah Bapak bisa lanjut ke beberapa pemain? Bisa. Oke, untuk kalian kan ada berdelapan nih. Nah, nanti ada 5 orang yang bertugas menjadi pemain, ada 3 orang yang bertugas menjadi observer. Gitu ya. Masih ingatkah tugas pemain? Acting. Acting. Oke, kalau orang siapa observer? Oke. Oh, kok jadi biasa ya? Oh, enggak boleh ya jadi biasa ya teman-teman. Kan tujuannya tadi jelas. Tujuan dengan kata ini agar teman-teman menjadi bystander. Ya. Oke, Bapak bacakan rambu-rambu pemainnya satu persatu. Tadi ada Bu Guru ya, nama Bu Gurunya itu Bu Retno. Bu Retnonya adalah seorang yang sabar, ramah dan bijaksana. Nah, ada kak refleksikan ke teman-teman kira-kira tuh cocok jadi pemeran siapa ya, begitu ya. Lalu yang kedua ada Hamdan. Hamdan ini berjiwa keadilan tinggi, Pahlawan. pintar, tapi juga Diganti namanya. nanti kita acak ya teman-teman ya. Nanti kita acak di sini ya, tunggu dulu. Lalu peran yang ketiga itu ada Ruli. Ruli itu adalah seseorang yang penakut dan tidak suka ribet, gitu ya. Lalu ada Tuti. Tuti ini naif, penakut dan sulit bersosialisasi. Ini anak baru tadi loh teman-teman ya. Yang digoda. Lalu ada Stephen. Nah, Stephen ini adalah seorang pembuli dan penggoda dan suka seenaknya sendiri. Oke, dan ada lagi observer. Nah, observer itu biasanya mengamati ya teman-teman ya. Oke, Bapak tadi bilang ya kalau kita nanti perannya Bapak acak kayak gini ya biar teman-teman semuanya bisa punya kesempatan untuk menjadi observer dan punya kesempatan untuk menjadi pemain gitu ya. Oh iya Pak. Bapak kesepakatan dulu, teman-teman semua setuju nggak kalau misalkan Bapak pakai spinning wheels? Setuju ya? Oke, setuju. Apakah bisa Bapak langsung spin? Bisa. Oke, Bapak spin dari Bu Retno dulu ya. Kita undi untuk Bu Retnonya dulu. Siapa ya? Enggak sih. Oke, untuk Bu Retnonya dari Renata ya. Oke, selanjutnya untuk Hamdan. Ayo siapa yang jadi Hamdan coba? Oke, Taufik. Oke, lanjut. Untuk Ruli, ini peran Ruli ya, temannya Hamdan. Bystander. Oke, Niza. Oke, untuk peran selanjutnya ada Tuti. Ini anak baru ini, siapa yang jadi anak baru ini ya? Tuti. Oke, Fani. Peran terakhir nih yang jadi penggoda siapa ya? Penggoda ya. Jadi Stephen. Stephen. Siapa ya?
Sofa. Oke, sofa. Oke, dari Steven sofa yang nomor 2. Oke, Bapak izin mencatat dulu ya teman-teman ya. Bapak catat lagi. Bu Retno tadi ada Renata. Oke, Bu Retno Renata. Hamdan tadi Taufik. Ya. Lalu Ruli ada Niza. Tuti ada kan ya? Iya, Pak. Steven sofa. Oke, berarti sisanya ada Dona, Airi dan juga Re. Itu nanti tugasnya apa? Mengamati atau menjadi apa? Oke, langsung bapak begini aja ya. Sesuai yang bapak jelaskan di awal tadi, teman-teman akan mengamati jalannya sosial drama dengan pedoman observasi ini. Bapak dengarkan dulu. Oke, minta tolong diberikan ke Re ya. Oke, silakan sekarang diisikan nama di kelasnya dulu ya, nanti tidak lupa. Nanti dikumpulkan ke bapak setelah pelaksanaan sosial drama selesai. Oke, diisi dulu. Dona, diisi dulu Dona. Oh iya, Pak. Oke. Diisi dulu nama juga kelasnya ya. Ya sudah ya. Oke, karena sudah kan kita ada dua kelompok nih, ada kelompok pemain dan juga kelompok observer. Nah, silakan untuk kelompok pemain berkumpul di kiri bapak sekarang, dan untuk kelompok observer berdiri di kanan bapak sekarang. Oke ya. Sini. Oke, sudah berkumpul ya? Sudah. Bapak akan jelaskan lagi. Sesuai yang Bapak bilang di awal, nanti Bapak akan bacakan satu persatu rincian adegannya. Jadi nanti Bapak bacakan latar tempatnya, tokoh yang bermain di adegannya, lalu rincian adegannya. Sebelum pentas per adegan dimulai, nanti boleh bertanya dulu apa yang kurang jelas. Baru nanti kalau misalnya Bapak sudah bilang adegan satu bisa dimulai dari sekarang, nah teman-teman itu sudah harus siap di pementasan drama, panggung pementasan drama. Jadi nanti setelah dikosongkan ya, yang tengah ini anggap tempat kamu yang di sini itu adalah panggung pementasan drama. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Sebelum kita mulai langsung pementasan dramanya, adakah yang mau ditanyakan dulu? Tanya Pak. Oke, silakan. Nanti kalau seumpama ada adegan yang perlu kayak properti itu, bawa properti bu. Sangat boleh. Boleh. Kreatif kalian ya. Bawa properti apapun boleh wes. Motor. Tentunya yang masih masuk dengan cerita yang Bapak bawakan ya. Oke, ada lagi? Sudah jelas ya? Sudah jelas. Kalau untuk observer agak sini, agak serap sini ya. Nanti kita tonton ini pementasan dramanya bareng-bareng ini. Kita nonton film, ini nonton teater. Oke. Langsung tiap pemain bisa berdiri untuk mengosongkan panggung pementasan dramanya. Oke, Pak. Oke Pak. Oke, Bapak epilog dulu ya teman-teman ya. Untuk adegan yang pertama, di sini ada kelas, di kelas. Ada Bu Retno, Hamdan, Ruli, Tuti, dan juga Steven. Jadi semuanya ini bermain ya teman-teman ya. Di pagi yang cerah, kelas sudah ramai seperti biasanya setelah upacara bendera. Suasana kelas menjadi heboh ketika seorang siswi baru masuk ke kelas. Siswa tersebut bernama Tuti, yang merupakan siswa pindahan dari sekolah Atmajaya ke sekolah Budi Luhur. Saat itu, Tuti memperkenalkan diri kepada teman-teman barunya dengan rasa malu-malu. Hal ini menyebabkan Tuti menjadi incaran Steven, yang memang dikenal sebagai seorang penggoda dan pembuli. Nih, dari adegan pertama ada yang kurang jelas? Jadi nanti semuanya ada ya, Pak ya? Oke, semuanya ada di adegan pertama ini. Bisa dimulai? Bisa. Oke, adegan pertama bisa dimulai dari sekarang. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita kedatangan teman baru. Ini namanya Tuti. Tuti pindahan dari SMA Atmajaya. Hari ini pindah. Nah, nanti teman-teman mohon untuk baik-baik sama Tuti ya. Sebelumnya silakan Tuti memperkenalkan diri ke teman-temannya. Iya, Bu. Halo semua. Kenalin namaku Tuti. Aku dari sekolah Atmajaya. Oke, terima kasih ya Tuti. Teman-teman mohon baik-baik sama Tuti. Bentar Bu, tanya. Oke, silakan. Itu namanya Tuti apa Bu? Kok gagal gitu? Steven. Aku cuma tanya kok. Kayak gitu ya. Kalau Tanya doang Bu. jangan yang sopan ya sama teman barunya. Nah, Oke, pinter. Nah, hari ini mulai sekarang teman-teman mohon
baik-baik sama Tuti. Nanti Tuti diajak keliling-keliling sekolah waktu istirahat, ditemenin kemana-mana. Minta tolong baik-baik ya. Oke, silakan Tuti duduk. Kasih Bu. Nah, itu kita mulai pelajarannya sekarang. Oke, Mbak, sudah? Sudah. Oke, ada yang membuka yang sangat bagus ya teman-teman ya. Oke, teman-teman ini sebenarnya kayaknya cocok jadi aktor ya. Cocok main FTV kayak teman-teman ini. Langsung adegan yang kedua. Adegan kedua ini di kantin ya teman-teman. Ada Hamdan, Ruli, Tuti dan juga Steven tanpa Bruno. Jadi semuanya main tanpa Bruno ya. Untuk rincian adegannya, saat jam istirahat, Steven mengikuti Tuti ke kantin. Di sana, Steven menggoda dan membuli Tuti karena perkenalan dirinya yang terlihat canggung. Dalam situasi tersebut, ada dua orang sahabat, yaitu Hamdan dan juga Ruli, yang menyaksikan kejadian itu. Hamdan ingin membantu Tuti, tapi Ruli mencegahnya agar tidak terlibat karena khawatir akan terlibat masalah. Oke, jadi ada yang kedua, ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Cukup ya? Ya. Bisa dimulai ya? Bisa. Oke, adegan kedua bisa dimulai dari sekarang. Gara-gara ketemu nih, mau kemana? Mau ke kantin. Ke kantin? Iya. Mau pesen makanan? Iya. Oh, pesen apa pesen sendiri? Aku bisa sendiri kok. Kok pesen aja gimana nanti kalau yang jual nggak tahu mau pesen apa? Kalau mau jual kayak gitu? Kasihan tuh nggak tahu pesannya malah kasihan nanti yang jual gimana kalau mau bicara apa gitu? Apa? Daripada nanti gara-gara kamu kasih yang jual. Kasihan Ya, oke teman-teman. Teman-teman mendalami perannya ya. Semakin bagus dari adegan pertama. Lanjut ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini di rumah ya teman-teman. Adegan ketiga di rumah hanya ada Hamdan yang bermain. Rincian adegannya, sesampainya di rumah, Hamdan merasa bersalah dan kecewa karena tidak menolong Tuti di kantin tadi. Dia memutuskan untuk membantu Tuti keesokan harinya jika pembelian terjadi lagi oleh Steven. Hamdan merasa bingung tentang bagaimana cara menolong Tuti jika kejadian serupa terulang. Kemudian dia mencari informasi di internet dan menemukan metode 5D. Nah, 5D tadi ya teman-teman ya, didokumentasikan, dialihkan, ditegur, ditenangkan dan dilaporkan. Oke, Taufik bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai adegan 3 dimulai dari sekarang. Aduh, gimana ya? Aku mau bantu tapi nggak boleh. Gimana ya? Tapi kasih Tuti. Tapi nanti kalau aku bantu, kata si Ruli nanti kena dianya. Kalau dibully juga. Tapi gak apa-apa lah. Tapi gimana caranya? Terus aku searching lah. Lima D. Apa ini 5D? Dokumentasi. Oh, oke, bisa aku coba. Oke, oke, bagus banget adegan ketiga, bagus banget. Oke, adegan yang keempat langsung adegan keempat nih di depan kamar mandi ya ini latarnya ya. Oke, untuk yang pemerannya ada Steven, Tuti dan juga Hamdan. Beda adegannya agar berbeda ya. Keesokan harinya, Tuti mengalami perundungan lagi di kamar mandi oleh Steven. Namun kali ini ada Hamdan yang ada di dekat situ. Hamdan segera mendokumentasikan kejadian tersebut dan menerapkan langkah-langkah 5D. Mendokumentasikan, mengalihkan perhatian Steven, menegur Steven dengan bukti yang sudah dia miliki, dan setelah itu Steven melarikan diri karena takut dilaporkan. Hamdan kemudian mengenalkan Tuti dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Bu Guru. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Berarti Hamdan maksudnya belakangan Pak? Oke, boleh. Hamdan maksudnya belakangan boleh. Ada lagi yang mau tanya? Jelas? Jelas. Oke, bisa dimulai ya. Oke, adegan keempat bisa dimulai dari sekarang. Gagal lagi. Mau kemana? Aku mau ke toilet. Pas aku juga mau ke toilet. Mau beres. Tapi kan toilet perempuan sama laki-laki beda. Gak apa-apa, gak ada yang tahu kok.
aja kalau gimana. Kak, kamu duluan aja deh. Sekarang lagi. Jangan sebelum mana, Pak? Tapi kan cowok sama cewek. Siapa? Ada apa yang mau? Udah bukan pusing kamu. Tapi kan tadi beli dia. Siapa yang beli dia? Orang mau baik-baik mau namanya dia. Orang apa? Nanti kok? Apa? Oh gitu ya memang. Oke. Waktu sekolah mau ngapain? Nanti aku lapor ke Bruno. Gitu. Mainnya kayak gitu jadi. Lapor dia. Dari kamu, aku cuma bilang dari kemarin pas kelas dari pertama itu loh, harus kamu udah begini kok. Terserah, tapi awas aja sampai kamu lapor ya, kan? Nggak aku lapor nanti. Oke, nanti tunggu di kita. Kamu nggak lapor kan? Nanti aku lapor ke Bruno. Ya, makasih ya. Ya udah kamu balik dulu, nanti aku lapor biar dia kena ini, kena Adegan terakhir, adegan 5 ini di kelas. Adegan 5 di kelas, ada Bruno, Hamdan, Ruli, dan juga Lupi. Jadi kecuali Steven ya yang bermain. Keesokan harinya, Bruno memasuki kelas dan menjelaskan bahwa Steven telah dikeluarkan dari sekolah karena tindakannya membuli Tuti dan siswa-siswi lain yang dibuktikan dengan dokumentasi yang diberikan oleh Hamdan. Bu Retno juga memperingatkan siswa-siswa agar tidak melakukan perundungan lagi dan menyarankan agar semua siswa menerapkan metode 5D jika menghadapi kejadian perundungan di sekolah. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Langsung bisa dimulai? Bisa. Oke, adegan kelima bisa dimulai dari sekarang. gimana sih? Selamat pagi semuanya. Oke, teman-teman, saya hari ini ada kabar yang kurang mengenakan sedikit. Jadi teman-teman pasti banyak kan kalau kelas kita hari ini tidak lengkap karena hari ini nggak ada Steven. Jadi jadi kabar hari ini yang saya bawa ini berkaitan dengan Steven, di mana berdasarkan keputusan dari kepala sekolah, Steven sudah dikeluarkan dari sekolah ini mulai hari ini. Karena ternyata Steven ini terbukti melakukan perundungan di sekolah ini. Oh. Ya, jadi jadi kamu baik ya tadi ya. Oke. Tapi pokoknya ternyata Steven ini melakukan perundungan bukan cuma ke 1 atau 2 siswa, tapi cukup banyak siswa yang menjadi korban dari Steven ini. Nah, ini tuh kita tahu tentang kelakuan Steven ini. Terima kasih kepada Hamdan, teman-teman. Karena Hamdan sudah jadi pahlawan untuk kita semua, untuk korban-korban dari Steven, di mana Hamdan ini melakukan 5D ketika menyaksikan perundungan yang dilakukan Steven, di mana kemarin Hamdan melakukan yang pertama dokumentasi, lalu mengalihkan perhatian Steven, lalu menemui Steven, terus menenangkan korban, lalu melaporkan kejadian perundungan yang dilakukan oleh Steven. Oleh karena itu, Steven mendapatkan ganjarannya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk melakukan 5D seperti yang dilakukan oleh Hamdan ketika menyaksikan sebuah perundungan ya. Iya, Bu. Oke, kalau gitu kita mulai pelajarannya ya. Oke. Sangat bagus sekali teman-teman, drama sosial dramanya sudah selesai. Tepuk tangan lagi untuk kita semua. Oke, teman-teman pemain bisa kembali lagi ya. Oke, dipastikan dulu monster puzzle, pulpen, dibawa lagi. Sudah. Oke, disiapkan dulu. Kembali dirapikan dulu tempat duduknya. Sudah? Oke, sudah rapi, sudah semuanya? Oke, karena sudah melakukan sesuai drama nih, gimana teman-teman, seru nggak? Seru. Oke, karena kita sudah mainkan sesuai drama, Bapak akan mulai refleksi dulu sebelum diskusi terbuka ya. Refleksinya kita mulai dari observer dulu. Bapak ambil 3 dari observer, observernya cuma 3. Bapak ambil 3 dari pemain untuk melakukan refleksi. Jadi refleksinya nanti silahkan disampaikan. Apa yang kalian dapatkan selama pelaksanaan sesuai drama? Untuk khusus untuk pemain juga direfleksikan. Selama menjadi pemeran itu tuh apa yang kalian pelajari dari tokoh yang kalian perankan. Gitu ya? Oke.
kita mulai dulu dari mana ya? Oh, Bapak tunjuk. Oh, dari Aileen dulu. Keren. Jadi saya yang tangkap tadi dari sosial drama teman-teman, jangan jadi kayak Rumli yang bisa jadi standar. Jadi kita harus kayak Anda yang lakukan apa tadi 5D, dokumentasikan, dialihkan, ditegur, ditenangkan dan dilaporkan. Oke, tepuk tangan saya. Lanjut, Dona. Kalau saya ya Pak, kita itu harus melakukan 5D tadi, yaitu didokumentasikan, dialihkan, ditegur, ditenangkan, dan dilaporkan. Kemudian yang kedua, itu kita harus berani untuk menolong teman yang dibully tadi kayak Tuti tadi. Terus dan yang terakhir itu membuli itu hanya akan merugikan diri sendiri kayak Steven tadi. Akhirnya kan dia dikeluarkan dari sekolah karena dia membuli itu, jadi merugikan diri sendiri. Oke, berbantu pengaruh Dona. Gimana Rey hasilnya? Tadi itu kita itu harus berani nolong teman yang lagi kesusahan gitu. Nah terus kalau kita diem aja, terus kita nggak nolong itu nanti pasti bikin kita menyesal. Jadi mending jangan. Nah terus yang terakhir itu tadi kita harus melakukan 5D. Jadi buat nolong teman kita itu biar bisa lebih mudah itu bisa melakukan 5D itu tadi. Oke, tepuk tangan untuk Rey. Oke, teman-teman tiga-tiganya kan sudah menyampaikan hasil pengamatannya dengan baik, boleh untuk ditempel ya matanya. Kasih monster kalian itu 1 mata, tambahkan 1 mata semua. Oke, sudah. Oke, selanjutnya dari para pemain nih, karena dari pemain ini lebih dari 3, Bapak silahkan di kalian. Ada yang mau menyampaikan dulu? Saya Oke, Sofa dulu. Rasanya tadi pas waktu merani Steven kayak jahat banget Pak jadi pembuli. Jahat banget ya sih. Iya. Ya saya rasa tuh kayak aduh bully orang tuh rasanya nggak enak banget gitu Pak. Nggak cocok banget sama saya gitu Pak. Oke. Sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, Stefani silakan. Tadi seru banget sih Pak. Terus saya kan tadi meraih jadi yang dibully. Jadi saya tahu bagaimana perasaan kayak kalau orang dibully itu bagaimana sakit hati banget. Apalagi yang waktu dikata-katain sama Steven. Aduh. Oke. Cuma acting. Oke, tepuk tangan untuk Stefani. Ya, gimana? Oke, Taufik silakan. Seru banget kayak teman-teman Pak. Terus juga ini kan pertama kali Pak saya jadi pemeran Pak. Oke. Nah terus itu kan pas juga saya jadi di sini kan kayak jadi pahlawannya gitu loh Pak. Oke. Sombong apa? Membantu yang tertindas. Oke. Sudah? Ya. Oke, tepuk tangan untuk Taufik. Oke. Karena semuanya sudah menyampaikan refleksi, Bapak akan mulai diskusi terbuka yang dulu. Oke, Bapak akan mulai dengan pertanyaan yang pertama dulu. Tadi judul sosial dramanya apa teman-teman? Bystander. Oh, judul sosial drama. Bukan saksi bisu. Bukan saksi bisu. Nah, teman-teman sudah tahu inti dari ceritanya kan gimana. Nah, kira-kira kenapa sih ceritanya tadi itu dijudulkan bukan saksi bisu? Saya. Oke, Renata. Karena Hamdan jadi pahlawan buat bantu Tuti tadi Pak. Karena Oke. dia berani bantu Tuti. Oke, dan itu sesuai dengan judul materi kita pada pagi hari ini yaitu jadi Abstander. jadi pahlawan. Oh iya. Itu ya teman-teman ya. Oke, tadi ada Stefani, Ren, Sofa, dan juga Taufik. Silakan untuk monsternya dikasih. Sudah ya? Sudah, satu. Sudah dapat 1 semuanya. Ada yang belum dapat sama sekali? Oke, tidak belum dapat sama sekali. Pertanyaan kedua. Nah, tadi judul materi kita kan judul sosial dramanya bukan saksi bisu. Judul materinya adalah kan jadi pahlawan bukan menonton. Sebenarnya jadi pahlawan bukan menonton, bukan saksi bisu. Bystander itu apakah sama saja teman-teman? Ada yang mau jawab? Oke, Nizar. Intinya sama aja sih Pak. Gimana cara kita menolong orang yang sedang kesusahan, jadi nggak cuma lihat aja kalau ada yang sedang membutuhkan bantuan kita gitu Pak. Oke, berarti tepuk tangan. Masuk puzzle-nya Nizar. Siap Pak. Oke, sebenarnya teman-teman ini sedang seimbang ya masuk puzzle-nya ya. Iya. Sangit satu lantas ini persaingan yang sangat sengit ini dari teman-teman ya. Oke, tadi Bapak sudah merefleksi, Bapak sudah bertanya terkait judul sosial drama juga judul materinya apa yang terkait dengan cerita yang Bapak bawakan tadi. Lalu
karena tadi di awal ada hadiah Bapak berikan ke teman-teman yang tidak bisa mengikuti instruksi Bapak dengan baik ketika SBY. Silakan dibuka tapi jangan dibuka dulu, dikeluarkan aja tapi jangan dibuka dulu. Oke, Bapak akan tunjuk ya sambil tutup mata ya. Oke, Fatih. Dibaca dulu. Apa dampak bagi pelaku dan korban bystander pada sosiodrama? Oke, dijawab apa dampaknya bagi korban dan pelaku bystander? Tadi bagi pelaku itu kan tadi tuh Hamdan sama Ruli ya? Yang jadi bystander? Yang jadi bystander. Oke, Itu dia Pak merasa nggak kepikiran terus Pak kayak Oke. mungkin dia kayak aduh ini aku tadi mau bantu mungkin seperti itu terus kok jadi korbannya dia kayak merasa ketakutan gitu Pak. Oke, benar banget. Tepuk tangan Stefani. Oke, adakah lagi yang mau menambahkan jawaban dari Stefani? Saya Oke, Pak. Sofa. Saya mau menambahkan dampak yang dari korban. Tadi kan disebutkan Stefani kalau dampaknya ketakutan gitu Pak. Nah terus dampak lainnya itu kayak waktu dia dibully itu jadi kayak merasa sendirian banget gitu Pak. Kayak ada yang peduli akan dirinya gitu, kok gak ada yang bantu gitu. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Sofa. Sofa dan juga Stefani silahkan untuk menempelkan lagi ya. Satu lagi. Wih, persaingan sangat sengit ini ya. Oke, kira-kira siapa nanti yang sampai akhir puzzle-puzzlenya penuh nih? Bapak penasaran. Oke, yang kedua, Bapak tunjuk Aili. Silahkan. Apa ini? Siapa yang menjadi bystander pada pementasan drama sosiodrama tadi? Kalau saya lihat tadi Rumli Pak. Oke. Soalnya Hamdan juga, tapi Hamdan begitu karena di anu sama Rumli. Ditahan terus, tapi Hamdannya akhirnya kepikiran dan menolong menjadi bystander gitu. Oke, Bapak ingin sedikit ini ya, boleh diisi apa soalnya ya? Oke, Bapak ingin sedikit ini ya, mengeksplor wawasan teman-teman tentang tokoh-tokoh tadi. Nah, kalau misal Bapak tanya, tokoh protagonisnya siapa? Tuti Hamdan. Oke, Hamdan. Tokoh antagonisnya siapa? Steven bukan saya ya. Steven. Oke, lalu apakah si Ruli ini bukan tokoh antagonis? Antagonis abu-abu Pak. Kenapa kok tokoh Ruli ini antagonis? Karena dia jadi bystander. Karena dia jadi bystander. Jadi ketika ada tindakan perundungan baik pelaku yang merundung dan orang lain yang melihat di sekitarnya itu semuanya itu menjadi pelaku bullying sebenarnya teman-teman. Begitu Pak. Ketika ada tindakan bullying, kita hanya melihat saja padahal kita bisa membantu. Kita tuh sudah termasuk membuli mereka. Kita tidak mendengar kejujuran kita kayak gitu. Jadi tokoh antagonisnya tadi siapa ada? Nah, tokoh protagonisnya ada? Lalu tokoh tengah-tengah yang tidak baik dan juga tidak buruk ada tokoh protagonis itu ada siapa? Bu Retno sama Oke, biar bantu menang kita semua. Itu tadi karena yang jawab itu tidak ada angkat tangan ya udah berarti teman-teman semua tidak. Oke, tadi Taufik aja yang angkat tangan ya. Taufik boleh diisikan. Oke. Bapak sudah melakukan eksplorasi dulu ya. Setelah itu ada juara lagi ya yang ngatur juga ya. Ada siapa? Dona dan juga Nizar. Dona dulu, silakan baca. Jadi gini, bagaimana cara agar tidak menjadi seorang bystander? Gimana? Caranya tadi Pak, yang 5D. Oke, 5D. 5D yang pertama dokumentasikan. Didokumentasikan. Yang kedua dialihkan. Kemudian kalau dialihkan tidak bisa itu ditegur. Oke, ditegur. Oke. Ditenangkan korbannya. Ya. Terus dan yang terakhir itu dilaporkan. Oke, dilaporkan. Tepuk tangan. Kedua ya sudah lengkap banget yang bilang Dona 5D sudah dijelaskan runtut dan jelas apa itu 5D dan urutannya juga sudah jelas. Oke, karena sudah jelas pertanyaan ini ditempel ya sudah ditempel. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir dari Nizar. Silahkan dibacakan Nizar. QC. Kembali. Apa bystander menurut kalian?
Apa tuh bystander menurut kalian? Menurut saya sendiri ya Pak, bystander itu seorang yang tidak mau masuk dalam sebuah masalah karena takut takut masuk gitu Pak, takut kena bully juga gitu Pak dalam masalah tersebut gitu. Oke, benar banget, Nizar, tepuk tangan untuk Nizar. Ada lagi yang mau menjawab, menambahkan jawaban dari Nizar? Ayo. Saya. Oke, Renata silakan. Jadi kalau menurut saya bystander itu orang-orang yang lebih memilih untuk diam saja karena tidak mau kena imbas atau limbah dari suatu masalah yang ada di sekitarnya, padahal dia sebenarnya bisa membantu gitu. Oke, sudah? Sudah. Oke, benar banget Renata. Oke, Renata juga Nizar boleh untuk mengisi master puzzle-nya ya. Oke, Pak. Oke, sampai sini adakah yang master puzzle-nya belum penuh? Belum, Sudah penuh? Pak. Kurang satu. Oh, kurang satu, ada yang kurang dua. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Bapak ya. Ya. Nah, tadi teman-teman sudah belajar mengenai bystander dan segala halnya. Nah, kan ada tujuan lain dari sosial drama ini kan agar teman-teman tentunya menghindari perilaku bystander dan mengembangkan perilaku upstander. Nah, upstander itu apa ya teman-teman ya? Ada yang mau menjawab? Oke, Taufik. Kebalikannya bystander. Oke, dijelaskan apa itu upstander? Kalau kebalikannya harusnya kalau ada orang yang kesulitan itu nggak ditolong aja, nggak ditolong, nggak ditolong. Oke, benar banget tepuk tangan Taufik. Oke, Bapak izin ulang ya. Jadi bystander itu adalah pengamat teman-teman. Ya, pengamat. Dia itu ketika ada sesuatu kejadian yang sebenarnya membutuhkan pertolongan kita, dia itu cenderung diam karena takut akan terlibat masalah. Dia itu sudah dia mau ikut intinya. Dia itu sudah asik dengan kehidupannya sendiri. Jadi ketika ada suatu kejadian yang sebenarnya membutuhkan bantuan kita, dia itu diam aja, tidak mau membantu gitu ya. Lalu upstander itu apa? Upstander adalah kebalikannya bystander. Dia itu punya kepedulian tinggi, jiwa sosial tinggi. Jadi ketika ada suatu kejadian yang membutuhkan pertolongan kita, itu dia itu membantu, kayak gitu ya. Jadi contoh di sosial drama tadi yang jadi bystander adalah Ruli, ya kan? Yang jadi upstander adalah Hamdan. Walaupun Hamdan itu sebenarnya jadi bystander dulu, belum upstander. Lebih baik begitu kan? Iya. Jadi bystander terus, dan nanti kalian berubah jadi upstander. Oke, benar banget teman-teman. Sudah. Ada kayak menu? Ini Ada yang penuh? ditambah. Soalnya boleh ditempel. Oke, belum. Penuh. Oke, pertunjukan ke Bapak. Nih, boleh. Oke, wih ini maksudnya sudah bisa melihat kalian semua. Oke, saya sudah bisa melihat dengan jelas, ini matanya tidak sudah ada semua. Oke, karena Bapak tadi sudah menjanjikan hadiah ya, hadiah untuk yang monster puzzle yang kedua. Bapak akan berikan boneka cakra ini kepada Taufik. Oke, kita akan berikan ke Taufik ya. Buat aku aja nggak sih? Nggak boleh. Oke. Oke teman-teman. Masa teman-teman semuanya nggak pengen hadiah kayak Taufik? Oke, tentunya teman-teman nggak usah berkecil hati ya. Monster puzzle-nya nanti disimpan dulu. Nah, disimpan sampai di bimbingan kelompok selanjutnya. Nanti di bimbingan kelompok selanjutnya Bapak tetap akan menggunakan media monster puzzle. Nah, tentu nanti saran untuk lebih aktif, lebih meriah selanjutnya biar teman-teman ini bisa mendapatkan boneka cakra dari Bapak. Ya. Oke, sudah. Selanjutnya boleh dikumpulkan dulu bagaimana presentasinya ke Bapak. Sudah diberikan nama ya? Sudah. Oke, ini nanti akan Bapak baca sebelum tidur ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman, karena tadi ada monster puzzle, kita punya sahabat roadmap. Nah, juga ada monster-monster ini. Monsternya ada 4. Nah, ceritanya teman-teman, monster-monster ini tuh sebenarnya mereka tuh kepo. Nah, apa tuh kepo? Ingin tahu. Nah, si monster-monster itu kepo karena mereka ini sedang izin, nggak bisa ikut bimbingan kelompok sama kita hari ini. Nah, mereka ini pengen tahu bimbingan kelompok hari ini bahas apa ya, gitu ya. Mereka pengen tahu 4 hal. Nah, 4 hal yang kalian dapatkan selama pelaksanaan sesi hari ini. Kasih tahu nih ke monster-monsternya, kasih paham sebenarnya. Kasih paham. Dan kayak siapa kadem. Kasih ya, biar si monster-monster ini paham mengenai bystander, gitu ya.
ya. Karena kan monster yang ini tadi kan sudah bisa melihat. Sudah bisa melihat. Nah, kasih tahu juga monster-monster yang ini nanti biar diberitahu nih monster yang ini biar tahu gimana caranya bisa menjadi seorang upstander. Ya, teman-teman ya. Hadiah lagi nggak Pak? Hadiahnya nanti di bintang kelompok selanjutnya ya. Oke. Oke, Pak. Oke, nanti diisikan nama kelas dan kasih tahu nih monsternya apa yang kalian dapatkan di bintang kali ini. Oke, Bapak bagikan ya. Oke, Pak. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, sudah? Oke, jangan dikerjakan dulu, kita kesepakatan dulu. Untuk self development map-nya akan kita kerjakan selama berapa menit? 5, 10, 5 menit 30 detik. Ya. Oke. Kita mengatakan 5 menit 30 detik bisa dimulai dari sekarang. Oke, 3 menit lagi teman-teman. belum. Monsternya ada lainnya Pak. Monsternya lucu banget. Love. Love. Sudah, ada yang sudah, ada yang belum tapi. Sudah. 1 menit lagi, 1 menit lagi. Sudah Pak. Sudah. Oke, 30 detik lagi. Tidak. Enggak kok. Oke, diangkat sama sahabat-sahabatnya. Yeay. Oke, karena sudah selesai semua, Bapak minta tolong ke mungkin 2 orang aja yang bisa menyampaikan hasil dari self development-nya. Mungkin siapa yang mau menyampaikan? Saya Pak, saya. Oke, Sofa silakan. Jadi untuk jadi upstander yang pertama itu kita tidak boleh hanya jadi penonton. Yang kedua itu kita harus berani mengambil tindakan untuk menolong korban bully tadi. Oke. Terus yang ketiga, kita itu harus tahu cara menolong yang tepat, yaitu 5D tadi gitu Pak. Terus yang keempat, itu kita harus dapat mempraktekkan cara menolong yang tepat tersebut gitu. Oke, benar banget tuh Bang. Oke, satu lagi. Kalau udah cewek nih, ayo siapa yang mau menyampaikan? Kok malu-malu ini? Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Atau Bapak saja, oke, silahkan Mani. Yang pertama itu kita harus peka terhadap lingkungan sekitar kita. Oke, pengalaman berlingkungan. Yang kedua itu kita harus mengetahui apa yang terjadi. Terus yang ketiga itu kita harus berani buat menegur kalau kita melihat sesuatu orang yang sedang dibully gitu Pak kayak tadi. Terus yang keempat kita harus berani melapor. Oke, tepuk tangan untuk Mani. Oke teman-teman. Baik, teman-teman semua sudah selesai mengisi self development. Sekarang coba untuk Bapak dikumpulkan kepala lagi. Oke, nanti akan Bapak baca kira-kira kalian mendongeng apa ini ke monster-monsternya ini. Nanti akan Bapak baca ya satu per satu nanti. Oke, kalian semua sudah mengisi self development, sudah melakukan refleksi, sudah melakukan diskusi terbuka dan tentunya sudah melakukan sosial. Oke, kita sudah hampir berada di ujung sesi bimbingan ini teman-teman. Nah, karena tadi kesimpulan dari bimbingan kelompok kali ini sudah kalian sampaikan melalui self development nih. Selanjutnya adalah Bapak akan menanyakan pesan-pesan. Nah, pesan-pesannya gimana teman-teman? Setelah mengikuti bimbingan kelompok hari ini dengan tentunya yang metode yang baru ya, metode yang baru yaitu sosial drama dan tentunya topik yang baru juga tentang bystander. Bapak minta 3 orang, pesan-pesannya gimana perasaannya? Ayo, Alan. Oke, Taufik. Seru Pak. Oke, seru. Seru terus apa suka aja kayak bimbingan kayak gini tuh kalau bisa setiap hari gitu. Setiap hari. Seru soalnya. Oke, teman-teman. Oke, ayo silakan. Rasanya seneng lihat teman-teman acting tadi. Terus rasanya saya juga mau jadi pemain kayak teman-teman tadi. Oke, next bimbingan kelompok jadi pemain harus ya. Oke, teman-teman lain. Apa lagi? Oke, silakan. Ya tentunya dari kegiatan ini tadi saya mendapat pelajaran baru ya Pak ya. Dengan ya itu tadi tidak boleh menjadi bystander gitu. Terus juga sangat seru banget sosial drama, nggak bikin ngantuk sama sekali Pak gitu. Oke, teman-teman ya. Sepertinya teman-teman ini sangat suka bimbingan kelompok menggunakan teknik yang bergerak kayak gini ya teman-teman. Teman-teman juga bosan ya kalau misalkan dengan Bapak dongeng itu pasti ada tidur ya nanti ya. Oke, Bapak jadikan evaluasi untuk bimbingan selanjutnya Bapak cari metode-metode yang
kalian itu yang jadi pemerannya gitu. Kalian yang bergerak, kalian yang mencari informasi sendiri gitu ya teman-teman. Apakah setuju? Coba tangannya setuju. Sudah, Bapak sudah memberikan kesimpulan, sudah menanyakan kesan-kesan. Ini kita sudah melakukan semua rangkaian kegiatan di Menpora ini dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena kita sudah melakukan hal-hal yang Bapak bilang tadi, ada satu hal nih yang kurang. Apa ya kira-kira? Apa biasanya yang kita lakukan di bimbingan tapi kita lupa hari ini? Apa ya? Evaluasi, teman-teman. Evaluasi ini nanti silahkan untuk dikerjakan di rumah. Kalau dikerjakan hari ini nanti Bapak bagikan ya. Oke, ada 2 orang, 2, 3. Oke, untuk instrumen evaluasi ini nanti kan ada banyak pernyataan ya. Banyak pernyataan ini silahkan untuk dicenang-cenang aja. 1, 2, 3, 4, sudah? 5. Nah, pernyataan-pernyataan ini nanti silahkan dicenang-cenang di sini ya. Iya, Pak. Nah, gak usah di total, soalnya teman-teman cenang-cenang aja ya. Oh iya. Nah, kemudian nanti diisikan nama dan juga kelasnya. Oke, paham? Paham. Oke, juga nanti teman-teman untuk besok, ini dikumpulkan besok ya, dikumpulkan ketua kelasnya Nizar, nanti bisa dikumpulkan di ruang guru, gitu ya, di meja bapak, gitu ya. Oke, disimpan dulu, karena kita mau berdoa karena ada hari ini sudah selesai. Oke, karena ada hari sudah selesai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa baik. Berdoa selesai ya teman-teman. Jangan lupa Bapak ingatkan untuk minggu depan kita ada bimbingan kelompok lagi. Untuk waktu dan tempatnya sama seperti hari ini ya. Berapa lagi? Apa? Berapa lagi? Rahasia, ini adalah menarik. Untuk metode dan topiknya akan Bapak sampaikan ketika bimbingan selanjutnya, gitu ya. Tentunya teman-teman tidak boleh melewatkan ya, agar teman-teman mendapatkan hadiah seperti taufik. Gitu ya teman-teman. Oke, ditunggu Bapak tunggu hadiahnya minggu depan, gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah mengikuti bimbingan kelompok ini dengan sangat baik. Terima kasih partisipasi teman-teman semua. Tangan. Saudara, Bapak minta maaf apabila dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini ada perilaku atau kata-kata Bapak yang mungkin kurang berkenan dari kalian semua ya. Bapak minta maaf. Sekian dari Bapak tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, jadi gitu Mas bystander. Maksudnya kayak gitu Mas ya bystander. Iya, jadi kebalikan dari bystander adalah upstander, di mana ada orang yang mau menolong jika ada orang yang membutuhkan pertolongan dari Mas sendiri gitu. Oh, kayak gitu. Iya, Mas, betul. Mbak. Enggak apa-apa, Mbak. Enggak apa, Mbak. Diri, Mbak. Aduh, enggak apa-apa. Ya, makasih ya. Iya. Hati-hati ya, Mbak. Ya. Nah, gitu Mas, bagus banget yang Mas lakukan barusan, di mana Mas menjadi upstander, yaitu menolong seorang yang membutuhkan pertolongan dari Mas sendiri. Oh, gitu Mas ya. Iya. Makasih lah Mas ya. Baik, kalau gitu wawancaranya saya tutup ya Mas. Oh iya Mas ya. Baik, terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Oke, jadi gitu guys. Apa sih itu bystander dan apa itu upstander? Jadi bystander sendiri ketika ada orang membutuhkan, tapi kita diam saja. Sedangkan upstander itu kebalikan dari bystander sendiri. Jadi sekian dari video dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Nah, sudah paham kan apa itu bystander? Tapi bagaimana sih cara mencegah dan mengatasinya? Betul sekali, ada beberapa cara untuk menghindari dan mengatasi bystander loh. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita mungkin menjadi bagian dari fenomena ini. Dengan memahami bahwa kecenderungan untuk tidak membantu dalam situasi darurat ini bisa terjadi pada siapa saja, kita bisa menjadi lebih waspada. Selain itu, kita bisa mencoba untuk selalu mengambil inisiatif dalam situasi darurat, meskipun ada banyak orang di sekitar kita. Penting untuk tidak menunggu orang lain untuk bertindak terlebih dahulu. Menurutmu, apalagi yang bisa kita lakukan untuk menghadapi bystander? Nah, itu ide yang bagus. Kita juga bisa mengajak orang lain untuk ikut membantu dan dengan demikian mematahkan pola perilaku bystander. Mengedukasi diri dan orang-orang di sekitar kita tentang pentingnya tindakan dalam situasi darurat juga sangat penting. Dan ingat, beranilah untuk bertindak dan membantu sesama. Jadilah pahlawan, bukan penonton.